Mari kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya, kita mau memuji nama-Nya. Sumber kekuatan bagiku.
Tuhan, bukan karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari semuanya kita katakan anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagimu. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Teguh Suyoga untuk kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sukacita malam hari ini, kanan, kiri, depan, semua menari dan memuji Tuhan. Saya belajar untuk berbicara tidak terlalu keras, kecuali kalau nanti lupa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya akan mengucapkan salam kita, Shalom, Shalom. Gereja Injili di Tanah Jawa, Kedung Penjalin, Pepandan, Bojo. Selamat malam, Bojo. Setengah 6 petang saya hadir, pertama menikmati kekaguman saya. Sambutan yang ramah dan menyenangkan, bangunan gedung yang mengejutkan hati saya. Tepuk tangan untuk Pepandan Bojo. Saudara-saudara yang kekasih, saya melayani di GITJ Puncel. Maaf, namanya kurang keren. Kalau disesuaikan dengan masa kini, anak muda menyebut ponsel.
Tahun ini memasuki tahun ke-31. Saya melayani di GITJ Puncel 4 tahun setelah saya ditabiskan, Tuhan memberikan jodoh istri yang setia, sesuai permintaan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga meminta kepada Tuhan saat itu supaya tidak lama-lama saya diberi anak. Anak yang pertama lahir 13 bulan setelah saya menikah. Usia 2 tahun adiknya lahir. Dan yang pertama kala itu 22-23 tahun yang lalu saya ajak untuk melayani di Pepandan Bucu. Waktu itu saya dijemput mobil baru dari dealer truk waktu itu. Anak yang pertama yang kala itu saya ajak melayani. Silakan bangkit berdiri, Mesak, Pradita, Ara, Sayoga. 2 tahun waktu itu masih kecil, sekarang sudah agak gede. Menyusul, tepuk tangan untuk Mesak. Dia beberapa waktu telah selesai menyelesaikan kuliahnya di Universitas Kristen Duta Wacana dan saat ini sedang berjuang untuk belajar lagi. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi. Yang kedua, Nathan Yuda Hananda Sayoga. Silakan Dek Nathan berdiri. Ini lebih tinggi. Ya. Nathan ini baru selesai dari Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2 anak kami ini akrab dengan Pak Pendeta Theophilus Tumijan. Dan yang pertama kali tadi saya sebut namanya istri tercinta Ibu Susi Haryani. Dipersilakan pulang, berdiri. Dipersilakan berdiri. Ya. Saudara-saudara, malam ini saya senang sekali diberi kesempatan dan kehormatan oleh Tuhan melalui jemaat GITJ Kedung Penjalin Pepandan Bucu. Apalagi dari Polsek tadi yang menyampaikan sambutan yang perdana nampaknya juga asli dari GITJ, betul ya Pak? Nah, dari GITJ Jeruk Rejo. Nah, jadi ki balane kabeh. Tolong nanti kalau Bapak Ibu pulang lebih dulu Pak Polisi yang terakhir. Karena kalau ada apa-apa di jalan, Pak Polisi masih di belakang, pasti aman. Saudara-saudara yang kekasih, Pak Yo tadi ngendika bisik-bisik ning rodok banter. Pak, wekdalipun 3 menit nggih. Waduh, kula ngoten nggih. Persiapan kula sejam, Pak. Dalam waktu singkat mereka rapat. Keputusan sudah diambil. Mohon Pak, 40 menit nggih entuk, 45 nggih entuk. Nah. Saya terkenal pendeta nak khotbah lama sekali kecuali kalau makan lebih cepat. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita bersama-sama menerima pengajaran Tuhan pada malam hari ini, Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 menjadi landasan pengajaran malam hari ini. Tapi sesuai dengan permohonan panitia,
Saya akan membaca ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11 dibaca ayat yang kelima. Demikian pembacaan Alkitab. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya ulang sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh rahmat, Allah yang esa, Allah yang satu, yang kami sapa dan kami sebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama-sama jemaat GITJ Kedung Penjalin Pepandan Bucu, kami merasakan sukacita yang dari Tuhan, karena malam hari ini diperkenankan untuk bersama-sama bersatu hati untuk memuji, memuliakan kebesaran Allah. Peristiwa Natal 2024 tahun yang lalu sampai saat ini terus berdengung, berita sukacita terus berkumandang dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, agar ibadah dan perayaan Natal hari ini boleh membawa berkat bagi setiap kami, bahkan kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Ampunilah ya Tuhan dosa dan salah kami, dan Roh Kudus marilah Engkau berkuasa atas kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran Allah. Kebenaran dan pengajaran firman-Mu malam hari ini akan disampaikan oleh hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kelemahan. Berilah hamba-Mu kekuatan hikmat yang dari surgawi, agar dalam kelemahan hamba-Mu nyata kuasa Allah, sehingga melalui hamba-Mu nama Tuhan terus dipermuliakan. Jemaat yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Mazmur 37 ditulis oleh seorang raja Israel yang bernama Daud, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Daud terus mengumandangkan kebenaran Allah. Daud terus mengumandangkan keadilan Allah, sehingga Daud berharap agar bangsa yang dipilih, agar bangsa yang dipimpin menjadi bangsa yang seturut dengan kehendak Allah. Kitab Mazmur yang sebagian malam hari ini kita baca ditulis oleh baginda Raja Daud dengan tujuan untuk memberi semangat, memotivasi rakyat yang dipimpinnya
agar hati mereka tetap lurus kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, salah satu keistimewaan Raja Daud, ia sangat peduli dan membantu rakyatnya untuk tetap berpikir jernih, terkhusus dalam hal atau cara memandang orang-orang yang memusuhi bangsa Israel yang ada di sekitar mereka. Selain itu, Daud juga memberikan nasihat bahwa kesuksesan, kekayaan orang-orang yang berbuat jahat hanya bersifat sementara. Kekayaan orang-orang yang melakukan ketidakadilan cepat memudar. Sebaliknya, Allah akan memberkati orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut, serta meneguhkan mereka selama-lamanya. Tema perayaan Natal malam hari ini, sebagaimana yang disiapkan oleh panitia, serahkanlah dan percaya kepadanya. Basa Jawinipun pasrahno lan pracaya marang panjenengane. Saya ingin mendengar harapan dan komitmen seluruh warga jemaat, terkhusus pepantan Bucu di tempat ini. Tirukan saya dengan segenap hati, sehingga khotbah saya segera selesai. Serahkanlah dan percayalah kepadanya. Sekali lagi, serahkanlah dan percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, saya ajak untuk bersama-sama belajar memahami kebenaran firman Allah. Ada dua hal yang malam hari ini akan saya sampaikan berhubungan, berkaitan dengan tema yang sudah ditetapkan oleh panitia. Yang pertama, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Masrahaken gesang dumateng Gusti. Saudara-saudara, kekristenan mengimani, percaya, dan mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Tentu keserupaan dan kesegambaran manusia dengan Allah itu bukan secara fisik, bukan mboten namung tata lahir kajasmanen badan kita mboten, melainkan manusia memiliki sifat-sifat Allah.
Tentu sifat-sifat Allah ini banyak sekali. Namun setidaknya saya ingin sampaikan sebagian sifat-sifat Allah yang ada dalam kehidupan manusia, yakni kudus, adil, pemurah, sabar. Saudara-saudara, oleh karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu, maka manusia diberi otoritas, manusia diberi kekuasaan untuk mengatur dan memberdayakan ciptaan-ciptaan yang lain. Mengapa manusia harus menyerahkan hidup kepada Allah? Sebab manusia dalam hal ini adalah manusia yang pertama, Adam. Secara fisik diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Sedangkan nafas hidup atau kehidupan Adam berasal dari Allah. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7, demikian firman Allah. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu, percaya kalau hidup kita ini berasal dari Tuhan? Bu, ibu-ibu pitados menawi gesang panjenengan menika saking Gusti. Bapak-bapak menapa pitados bilih kasugengan gesang panjenengan menika saking Gusti? Semuanya percaya bahwa hidup kita ini diciptakan oleh Allah dan berasal dari Allah? Kurang semangat. Engko nak ana takonan semangat lagi. Saudara-saudara yang kekasih, dengan demikian saya meyakini bahwa manusia diciptakan secara fisik oleh Allah. Tetapi kehidupan, nafas kehidupan manusia itu berasal dari Allah. Maka firman Tuhan demikian. Oleh sebab itu, yang berasal dari debu tanah akan kembali menjadi debu. Sedangkan yang berasal dari Allah mesti harus kembali lagi kepada Allah. Amin. Wonten mriki kuburane sebelah pundi, Pak? Dereng dados. Sampun. Artinya apa? Kalau salah satu jemaat ada yang meninggal, atau kita suatu saat meninggal, dikuburkan, maka daging fisik kita akan menjadi tanah, akan menjadi lebu. Tetapi satu perkara yang dari debu tanah kembali menjadi debu tanah, dan yang berasal dari Allah harus kembali kepada Allah. Amin. Kita ora pati semangat. Bapak Ibu kersa mboten wangsul malih wonten ngarsanipun Gusti? Apa milih kesasar? Menawi kesasar lagune benten.
Mulya angger. Kawit mau ora ana ngidunge. Kidunge ngaten nggih, tasih henget nggih. Mulya angger, mulya den enggal. Terus paranmu wis adoh, lagumu kesasar, aduh cilaka. Den enggal. Bapak-bapak niki kesasar napa mboten? Tenan? Temenan? Esuk lan sore ditimbali kita wangsul malih marak sowan wonten ngarsanipun Gusti. Amin. Temenan. Puji Tuhan. Berarti leh mulang bener iki, Pak. Nggih ta? Soale ana sing ditakoni jenengan benjang saestu yakin mlebet swarga napa mboten? Duka, Pak. Wah, repot. Saudara-saudara yang kekasih, perangan salajengipun kenging menapa manungsa kedah sumarah pasrah wonten ing ngarsanipun Allah? Mengapa manusia harus berserah kepada Allah? Saya ingatkan bahwa Allah yang kita sembah, kita bekteni siang kelayan ratri menika, Allah yang disembah oleh leluhur Israel inggih Abraham, Iska, lan Yakub. Tuhan Allah yang memperkenalkan diri kepada bangsa Israel. Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Allah Israel itulah yang menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah Sang Firman yang menjadi manusia. Amin. Yang malam hari ini seluruh umat Kristen di bulan-bulan seperti ini memperingati dan merayakan kedatangan Yesus Kristus di Bethlehem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang kita sembah, kepada Dialah kita harus berserah. Gusti Allah ingkang kita bekteni, namung dumateng panjenenganipun kita pasrah sumende. Awit Dialah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Amin. Tuhan Allah itu sangat bertanggung jawab atas kehidupan umatnya. Tanggung jawab Allah terhadap umatnya bukan sekedar mempersiapkan makan, minum, dan tempat tinggal, tetapi lebih dari semuanya itu adalah keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Jika Bapak Ibu mengingat cerita Alkitab atau sejarah suci, manusia diciptakan di hari dan di bagian yang akhir. Semua lebih dulu diciptakan, mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam bagian yang pertama. Allah menciptakan semuanya itu dengan firman-Nya dan semua jadi.
Setelah itu Allah menciptakan manusia. Itu berarti semua sudah disediakan, barulah Allah menciptakan manusia. Amin. Maka kehidupan orang-orang percaya, jangan ada seorang pun yang khawatir akan keselamatan. Jangan seorang pun yang meragukan kasih dan kuasa Allah. Amin. Bapak Ibu pitados, Tuhan pasti menepati janji. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu dahsyat dan kuasa? Jangan meragukan kuasa Allah. Tadi pagi saya khotbah di GITJ Puncel. Saya mengajak segenap jemaat, jangan sekali-kali meragukan kuasa Allah. Senadyan benggange sak rambut wae, sekali-kali jangan meragukan kuasa Tuhan. Amin. Jangan sekali-kali meragukan kuasa Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, oleh karena kuasa Allah, oleh karena rahmat Tuhan, oleh karena kasih Allah, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dipastikan manusia pasti mati. Dipastikan manusia terpisah dari Allah. Dan Bapak Ibu tahu, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah berfirman bahwa nanti akan lahir keturunan wanita yang akan meremukkan kepala ular. Siapa dia? Yesus Kristus. Siapa dia? Sinten panjenenganipun? Gusti Yesus. Saudara-saudara, Yesus Kristus menurut firman Tuhan Yohanes yang pertama ayat 14, demikian sabda firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu, jika Tuhan berfirman, ono terang, ono padang, ono langit, ono cakrawala, nggih, ono segoro, ono gunung, ono wit-witan. Kalau Tuhan firman-Nya menjadi manusia, menurut Bapak Ibu saged napa mboten? Bisa atau tidak? Bisa. Saya ulangi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pak Panitia, sampun wonten kali menit? Sampun? Ih, mosok telat jame. Saudara-saudara, dengan dasar itulah Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri dan Allah yaitu firman itu sendiri yang menjadi manusia. Oleh sebab itu kekristenan mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Yesus manusia berapa persen Bapak Ibu?
Yesus sebagai Allah berapa persen? 100. Kemanusiaannya 100%, berarti Yesus Kristus sama sekali tidak berdosa. Kemanusiaan Yesus 100% berarti Yesus adalah pribadi yang sempurna, yang tidak bercacat sama sekali. Namun dalam ketidakberdosaannya, dia rela mengalami haus dan lapar, dihina, dicambuk, disalibkan, bahkan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Kealahan Yesus 100% terbukti. Dia sanggup melakukan berbagai macam keajaiban. Mulai dari mengubah air menjadi anggur, tentu anggur yang tidak memabukkan. Dalam peristiwa pernikahan di Kana, keajaiban 5 roti dan 2 ikan, dimakan 5.000 orang, khusus laki-laki yang dihitung, yang lain tidak dihitung. Masih lebih 12 wakul. Beberapa roti dan ikan dimakan 4.000 orang, masih lebih 7 bakul. 7 wakul. Keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus Kristus, panjenenganipun nyarasaken tiyang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, yang mustahil bagi manusia. Sakit itu disembuhkan oleh Yesus Kristus dalam waktu yang singkat. Bahkan membangkitkan orang mati. Lazarus yang telah mati dan dikuburkan selama 4 hari. Saudara-saudara yang kekasih, walaupun dalam kemanusiaannya tumitnya diremukkan, tidak berdaya, tetapi kuasa kealahannya, ia sanggup bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan dosa. Dengan kata lain, meremukkan kepala ular, sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam Kejadian 3. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus berita yang faktual. Kebangkitan Yesus berita yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kebangkitan Yesus dibuktikan. Beliau menampakkan diri selama 40 hari, baik kepada murid-murid maupun banyak orang, bahkan lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Itu membuktikan kekuasaan dan keilahian Yesus Kristus. Setelah Gusti Yesus menampakkan diri, wusana panjenenganipun sumengka wonten ing swarga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi mereka yang percaya sampai akhir. Amin. Amin. Bapak Ibu pitados, bilih panjenengan sampun dipun cawisi papan panggenan wonten ing kraton swarga dening Gusti Yesus. Pitados.
Pitados sampun dadi napa dereng? Wis dadi apa durung? Mergo panjenengan iki buktine tasih sugeng. Berarti kono iki Tuhan masih sibuk menyiapkan yang lain. Nak panggonan kula panjenengan wis dadi firman Tuhan, aku bakal teka lan marani kowe tak ajak bali mrono. Yen ngono panggonan kita wis dadi napa dereng? Dereng. Njaluk ndang didadekno apa suwe-suwe? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu yang sedang berbahagia, bersuka cita, rezekine luweh-luweh berlimpah-limpah, ya ora usah dadekno Gusti, sok-sok wae. Ning sing hidup menderita, sing dipangan wae angel, susah, anak-anake ora pinter, omahku ora ndang dadi-dadi ya, arep-arep ndang balik. Saudara-saudara yang kekasih, dengan segala kedahsyatan, keajaiban, kehebatan, kuasa Allah itulah di dalam Kristus. Maka tepat sekali menawi kula lan panjenengan ngadepi maneka warni perkawis, menghadapi bermacam-macam pergumulan, kita mesti datang. Kita mesti datang dan berserah kepada Dia. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan bagimu. Monggo pun derekaken Bapak Ibu, nak panjenengan pancen rindu dan yakin Tuhan sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Tirokno aku tak maca kitab suci. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang pertama, telah selesai. Lalu 15 menit telah berlalu, masih 15 menit. Bagian yang kedua, percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Percaya padanya. Pracaya marang panjenengane. Allah pasti akan bertindak. Bapak Ibu pitados, percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak? Saudara-saudara, memperhatikan perkembangan kondisi dunia saat ini, nampaknya kehidupan manusia sedang tidak baik-baik saja. Secara umum. Mengapa demikian? Karena keadilan, kebenaran seringkali diputarbalikkan. Sing bener lan bener iso dadi luput, sing luput iso dadi bener. Itulah
kenyataan kehidupan manusia. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang sekarang ini terjadi, itu pun sudah terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Sebagaimana sejarah kehidupan manusia yang tertulis dalam Alkitab. Maka menghadapi semuanya itu, Daud berpesan dan memberi petunjuk kepada orang-orang di sekitarnya. Daud memberi nasihat dan petunjuk kepada bangsanya. Kados pundi nasihatipun? Bangsanipun dipun dawuhi supaya aja ngamuk. Supaya jangan marah. Jadi menghadapi semuanya yang tidak adil itu, ojo marah, ojo ngamuk, melainkan berhikmat secara rohani. Bagaimana sikap orang percaya terhadap orang-orang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang merampas hak-hak orang miskin, orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan cara-cara yang curang, orang-orang yang melakukan tipu daya, sehingga mereka memiliki banyak harta kekayaan. Dan sebaliknya, orang yang setia kepada Tuhan, yang berpegang pada kebenaran dan keadilan, mereka mengalami kesukaran dalam menjalani kehidupan ini. Seolah dunia ini tidak adil. Bahkan kalau tidak hati-hati, kita bisa menyalahkan Tuhan. Luang sing ora kenal ngibadah, samumbarang sak polahe sukses berhasil. Lho awak dhewe iki sing sregep ngabekti uripe becik, ya kok ngalami kesukaran yang luar biasa. Ibu bapak, itulah fakta, itulah kenyataan. Lalu bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang berhasil karena tipu daya, maupun orang-orang yang benar namun mengalami kesukaran? Ibu bapak, yuk tak ajak bareng-bareng berpikir. Piye pungkasane wong-wong sing berhasil nduweni samumbarang ning krana tipu daya ngapusi. Sebaliknya orang yang benar namun mengalami kesukaran. Saudara-saudara, orang fasik berhasil karena tipu daya dan kecurangan, akhirnya akan dijatuhkan dan kehilangan segala sesuatu yang telah mereka peroleh dari dunia ini. Mereka digambarkan seperti rumput yang lingsut, seperti rumput yang layu dan kering. Semua yang dimiliki akan hilang, semua yang dimiliki akan ditinggal, dan semua yang dimiliki tidak mampu menolong dia memperoleh keselamatan yang sebenarnya. Saudara-saudara, bagi mereka yang memperoleh harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, kekristenan mengajarkan mereka tidak hanya kehilangan segala sesuatu yang dimiliki,
tetapi kehilangan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Orang benar yang tetap setia kepada Allah, sekalipun mengalami kesulitan, dalam hidup ini, Tuhan akan menolong dan membimbing. Bahkan Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan. Tuhan pasti akan memberkati. Kesaksian GITJ Bucu, pembangunan seperti ini, karena belas kasihan Allah, kuasa Allah yang mampu menggerakkan orang-orang yang mencintai Tuhan dan pekerjaannya, maka kebesaran Tuhan dimuliakan di tempat ini. Saudara-saudara, jangan sekali-kali meragukan kuasa Tuhan. Jangan sekali-kali menghambat berkat Tuhan. Saya punya prinsip, jika berkat itu untuk saya, tetapi ada orang yang membatalkan, Tuhan tentu tidak tinggal diam. Berharap tidak terjadi di sini, apalagi Kedung Penjalin. Ada seorang pendeta yang karena kasih sayangnya jemaat, semua komisi ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk pendetane. Seneng tak Pak? Sehingga saya ambil satu, pendeta itu oleh karena panggrigene ibu-ibu, perso ibu-ibu ya, komisi wanita, mereka dengan sukacita ikhlas mengumpulkan persembahan. Setiap bulan komisi wanita itu membeli beras, membeli minyak goreng, membelikan rinso, tapi nggak boleh dicampur rinso dan minyak goreng. Ya, setiap bulan itu berjalan dengan baik. Pendeta yang bersangkutan ngomong, Bu, kalau ini membuat ibu-ibu berat, sebaiknya menurut saya tidak usah. Tapi ibu-ibu tersebut mendesak, mboten Pak, niki pun sepakat. Oke. Suatu saat ada orang yang merasa punya otoritas, semua berhenti. Kira, wong duwe kuwasa, berhenti. Beras, rengok kletik, rinso, sabun, mandek. Tapi kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Nak biasanya mau 20 kilo, bareng dibatasi sesak rongsak setiap bulan. Di mana itu? GITJ Bucu? Nggih Pak? Atau di GITJ Margokerto Pepantan Putih Pak? Bukit Sion, begitu? Halo? Kita ora ana Kedung Penjalin? Ya wis tak akoni aku. Saudara-saudara, untuk teman-teman pendeta, hari ini saya mantapkan, aku pol tua dhewe gini-gini. Nggih ta? Mohon panjenengan nek upama dimungsuhi majelis utawa jemaat, aja kuwatir. Panjenengan dadi pendeta iku ora menungso sing ngedekake, Gusti Allah. Tuhan akan bertanggung jawab dengan hidupmu dan hidup kita. Amin. Wah, terus gelek. Nah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, orang benar yang setia kepada Allah, sekalipun mengalami kesulitan, kita harus percaya penuh iman bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong.
Tuhan pasti membimbing. Dikatakan dalam ayat yang keempat dan 5, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan. Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti terang. Tuhan akan memberikan haknya orang-orang yang dihambat itu seperti siang. Ini firman Tuhan. Kebenaran seperti terang artinya tidak satu kuasa apapun yang mampu menutupi kebenaran Allah. Amin. Hanya seperti siang. Tidak ada kuasa apapun yang mampu menahan kebenaran Allah yang sedang diberlakukan. Orang-orang benar dan setia kepada Allah pasti mengalami kehadiran dan pertolongan Allah. Tuhan pasti membimbing kita. Walaupun kita menderita, tetapi ada kebahagiaan dan sukacita. Amin. Bahkan Rasul Paulus ngendika, kasangsaran kang tak rasake ana ing jagat iki ora sebanding karo kamulyan sing arep tak rasakake saka Gusti Allah. Amin. Luar biasa sekali. Saudara-saudara, saya tahu ini sudah lebih 35 menit. Tapi saya harus menyelesaikan. Mohon dengan rendah hati supaya Bapak Ibu tidak jatuh dalam dosa. Mergo ngrasani aku khotbah ra wis-wis. Dengan rendah hati saya mohon kesediaannya untuk menerima, mendengar dengan baik dan sungguh. Amin. Amin. Bu, tolong Bu, 10 menit lagi tolong saya dikasih rambu-rambu. Pasti ya Bu? Nah, rambu-rambu. Urung ngangkose. Nah, saudara-saudara, orang-orang benar dan setia kepada Allah pasti mengalami kehadiran, mengalami pertolongan dan bimbingan Allah. Di bumi ini tetap mampu melakukan kebenaran, menegakkan keadilan, dan menyatakan kasih walaupun hidup kita menderita. Amin. Amin. Bahkan kita mewarisi keselamatan dan tanah perjanjian. Kalau dalam perjanjian lama, tanah perjanjian adalah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel saat keluar dari Mesir. Tapi dalam perjanjian baru, warisan orang percaya adalah langit baru dan bumi baru. Semua akan selesai digantikan langit baru dan bumi baru. Saudara-saudara, menjelang akhir dari khotbah yang lama malam hari ini, jika orang-orang benar dan setia kepada Allah diperlakukan tidak adil, percayalah Tuhan Allah yang akan bertindak. Tuhan yang akan bertindak. Namun bukan berarti kita berdiam diri. Kita harus tetap menunjukkan kebenaran dan keadilan melalui cara hidup kita. Tentu di atas semuanya itu kita harus bertekun dalam iman sambil menantikan Allah melakukan keadilan dan membenarkan kita. Ingat, pembalasan bukan hak kita. Jika kita disakiti, kita difitnah, pembalasan bukan hak kita, tetapi itu adalah hak Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saya akan baca mengakhiri khotbah malam hari ini Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Kita tunduk kepala. Melalui sukacita Natal saat ini, kami memohon Roh Kudus memenuhi hati setiap pribadi, bahkan menolong dan mengajar kami untuk semakin berserah kepada Allah dan mempercayakan bahwa Yesus Kristus yang akan bertindak membela setiap orang percaya dari segala tindakan yang tidak adil. Kiranya kebenaran, keadilan, kemurahan, dan kasih Allah terwujud melalui cara hidup kita. Bapa yang di sorga, suara hamba-Mu yang menyampaikan pengajaran hari ini boleh berakhir. Tetapi Roh Kudus akan terus mengajar setiap kami. Bahkan berita sukacita terus berdengung dalam hati dan setiap kehidupan kami. Mari ya Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman Allah. Kami serahkan seluruh jemaat yang hadir malam hari ini. Mereka tetap setia kepada Tuhan, sekalipun dunia ini membencinya. Terpujilah nama-Mu, sumber kebenaran dan keadilan, Tuhan Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya pribadi dan keluarga serta jemaat GITJ Punjel mengucapkan Selamat Natal 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. Gusti Yesus berkahi. Shalom. Tepuk tangan. Monggo Bu.